Izin ya pimpinan. Izin interaktif pimpinan. 51. Izin interaktif Bu Rike, dapat kami jelaskan kalau 2018 masih belum, Bu. Jadi kita Dimulainya dari mulai 51-nya dari tahun 2023. Wah, di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Maksudnya apa? Yang pada waktu lalu yaitu Presiden Joko Widodo mencuitkan di sini, syukur alhamdulillah hari ini saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Di sini tertanggal 21 Desember 2018. Dari pemberitaan di sini sangat mengejutkan sekali ya. Di sini ketika rapat dengar pendapat bersama DPR, di sini dari Rike, yaitu Komisi 6 DPR RI, bahkan mencecar pertanyaan yang cukup mengejutkan. Nah, kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu saham PT Freeport diambil alih sebesar 51% itu pada tahun 2018. Banyak pemberitaan yang memberitakan di tahun yang sama, yaitu 2018, dan bahkan juga saya melihat yaitu di sini yaitu cuitan dari Presiden Joko Widodo, syukur alhamdulillah hari ini saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51,2% sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum untuk pertama kali sejak perusahaan ini beroperasi di Indonesia tahun 1973. Nah, dari sini terlihat yaitu tertanggal 21 Desember 2018. Tetapi kalau kita lihat video di sini, Anda pasti akan terkejut. Karena apa? Karena di video di sini ternyata itu saham PT Freeport sebesar 51,2% itu ternyata berlakunya pada tahun 2023. Yuk kita dengar sama-sama ya. Seperti ini. berita beberapa hari lalu 31 Mei, perpanjangan izin tambang Freeport sampai cadangan habis. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi inilah forum kita untuk melakukan klarifikasi juga kepada publik. Karena kalau kita lihat misalnya, betul kita sudah, tolong koreksi kalau data saya salah, dari Freeport dan juga dari Pak Hendy, saham Indonesia per 2018 itu 51,24%. Betul Bapak? Nah, di sini bahkan mempertanyakan mulai tahun 2018 saham PT Freeport yaitu yang masuk ke Indonesia itu sebesar 51,2%. Nah, di sini jawabannya pasti Anda terkejut. Izin ya pimpinan. Izin interaktif pimpinan. 51. Izin interaktif Bu Rike, dapat kami jelaskan kalau 2018 masih belum, Bu. Jadi kita Dimulainya dari mulai 51-nya dari tahun 2023. Wah, di sini sungguh sangat mengejutkan sekali ya. Maksudnya apa? Yang pada waktu lalu yaitu Presiden Joko Widodo mencuitkan di sini, syukur alhamdulillah hari ini saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% sudah beralih ke Indonesia melalui PT Inalum. Di sini tertanggal 21 Desember 2018. Wow, tetapi di sini yaitu bahkan ketika ada pertanyaan 2018 ternyata belum. Tetapi tahun 2023 yaitu ya intinya mulai saham Freeport di situ mayoritas di 51,2%. Di sini sungguh sangat mengejutkan sekali kalau menurut saya. Bu Rike, dapat kami jelaskan kalau 2018 masih belum, Bu. Jadi kita dimulainya dari mulai 51-nya dari tahun 2023. Nah, kemudian di situ mohon izin juga nanti bagaimana kondisi kompensasi dari kepemilikan saham itu, kalau saya tidak salah harus membayar ke Freeport McMoran sebesar 3,85 miliar US dollar. Yang kabar dari analisis pemberitaan yang kami telusuri akan lunas di 2024. Dan itu dibayarkan oleh Main ID. Nah, kami tidak mendapatkan penjelasan di dalam. Nah, di situ memang pada waktu lalu Presiden Joko Widodo juga menyebut akan lunas di tahun 2024 ini. Pengambil alihan mayoritas saham PT Freeport di situ. Nah, ya kita tunggu saja ya besok seperti apa. Dan di sini bahkan juga ketika Rike di sini mencecar, yaitu ya setidaknya anggota Main ID di sini mulai dari
saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 2018 ternyata juga berlakunya tahun 2023, dan di sini apakah hutang tersebut akan lunas di tahun 2024? Nah, saya juga penasaran kira-kira videonya seperti apa ya. Forum ini, karena ini tentu bagian dari kinerja. Apakah sudah lunas atau belum? Kalau belum lunas, apa kendalanya, Pak? Barangkali itu yang juga bisa kita diskusikan untuk mencari solusi. Lalu kemudian, kalau kita lihat sebetulnya dari pendapatan US dollar, lalu kemudian 2023 dari 9,3 miliar US dollar penerimaan negaranya hanya 2,7. Lalu kemudian di tahun 2024 RKAB pendapatan 7,4 miliar US dollar, lalu kemudian penerimaan negaranya 2,9 US dollar. Lalu pendapatan dari Freeport Indonesia, kalau tadi izin kontraknya yang diperpanjang untuk ekspor disetujui, maka ada 11,5 miliar US dollar pendapatan, tapi untuk negaranya hanya 5,6 juta US dollar. Bukan miliar, juta US dollar. Nah, oleh karena itu sebetulnya dari angka tanpa kita tahu lebih Nah, di sini sangat rumit sekali ya. Ya, Anda bisa menyimak videonya lebih lanjut, yaitu pada saat anggota DPR RI di sini ya setidaknya mencecar lah tentang PT Freeport. Terlebih di saham mayoritas yang dimiliki oleh Indonesia tersebut sudah menguntungkan atau tidak, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Soal Freeport yang benar yang mana nih? Kata Pak Jokowi pada 2018 51% saham Freeport sudah dikuasai Indonesia. Tapi di video ini baru tahun 2023. Kata Pak Jokowi juga Freeport sudah milik Indonesia. Tapi kenapa pendapatan Freeport besar, negara cuma terima sedikit? Kalau isinya diperpanjang hingga cadangan habis, lalu yang akan dimiliki Indonesia nanti apa? Semoga ada yang bisa jawab. Nah, kadang-kadang saya berpikir seperti ini ya. Kata Pak Jokowi pada waktu lalu kan pada Desember 2018 ya. Artinya saham PT Freeport Indonesia mayoritas diambil alih oleh Indonesia. Tetapi ternyata kenyataannya di sini dari pihak Min ID bahkan menyebut yaitu Indonesia menguasai saham 51% itu ternyata diterima pada tahun 2023. Nah, saya berpikir ya, apakah ini taktik Presiden Joko Widodo ya? Kan pada tahun 2019 kan ada Pilpres. Wah, apakah itu untuk ya setidaknya menaikkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 yang lalu? Ya karena apa? Karena pemberitaan tentang diambil alihnya saham mayoritas 51,2% itu otomatislah akan menaikkan elektabilitas dari Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 yang lalu. Nah, apakah itu tujuannya untuk Pilpres menaikkan elektabilitas? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas yang saya lihat beritanya, yang saya dengar beritanya pada waktu lalu memang tertanggal 21 Desember 2018 yaitu saham PT Freeport Indonesia diambil alih mayoritas di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari video di sini ternyata 2023. Anda bisa menyimpulkan sendirilah. Tetapi di sini dari video di sini saya sangat terkaget-kaget, yaitu mendengar video di sini pada saat dicecar oleh anggota DPR RI. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.